Kita coba apply saja yang ini, settingan yang ini. Mudah-mudahan. Halo sobat YouTube, selamat datang kembali channel YouTube aku di mie instan, guys. Jadi di tangan saya sekarang ada VGA RX 580 Asurix ya. VGA saya sudah beli sekitar 2 bulan nih, hampir 3 bulan yang lalu guys ya. Sampai sekarang ini masih saya pakai ya, masih tersimpan ya. Karena selalu banyak yang tanya, yang komen-komen, Bang, bagaimana kabar VGA Asurix-nya kan? Bagaimana kabar VGA Asurix RX 580 nya ini? Masih bagus, masih saya pakai guys ya. Dan sekarang pun saya mau tes di gaming lagi guys, karena sebelum-sebelumnya kita sudah tes di gaming guys ya, tapi tidak komplit karena tidak ada wattmeter untuk mengecek daya listriknya guys. Nah sekarang mau tes di gaming lagi, tapi tes di gaming kali ini saya mau mencoba bagaimana caranya supaya pada saat kita memakai VGA-nya bisa cukup hemat listrik guys. Maksud saya cukup hemat listrik adalah kita upayakan penggunaan watt listrik itu di bawah 200 atau kalau bisa di bawah 100 watt guys. Kita akan coba bagaimana caranya, apakah itu settingan gamenya atau settingan VGA drivernya, driver underline, atau kita undervolt guys ya. Untuk komponen PC yang saya pakai di sini, saya pakai prosesor Core i5 3470 ya guys ya. Di sini motherboard chipset H61 dari Furion, RAM-nya 8GB 1 keping. Terus PSU-nya ini Aerocool, hard disk 1 TB. Terus SSD. Nah, di sini SSD saya coba, di sini ada 3 guys ya, beda-beda OS. Ini Windows 7, Windows 10, Windows 11, tapi saya lebih stabil ke Windows 10 guys ya. Oke, kita pakai SSD. Ini SSD PNY 240 GB guys, Windows 10. Saya rasa Windows 10 lebih stabil untuk game. Oke, sekarang kita tinggal pasang VGA Asurix RX 580 nya. Dia pakai 3 pin power ya, bukan 8, 3. Oke guys. Oke, di sini PC-nya sudah nyala guys ya, dan di sini saya tidak perlu jelaskan lagi spek prosesor dan VGA-nya. Di sini saya tinggal membuka software AMD Adrenalin guys. Nah di sini untuk software AMD Adrenalin-nya sudah harus up to date ya guys. Ini saya sudah up to date yang terbaru. Sekarang tanggal 15 Oktober 2023. Update terbarunya sekarang ini yang versi berapa nih? Pokoknya udah terupdate lah gitu. Kita langsung ke performance, terus tuning. Nah di tuning di sini kita bisa langsung custom, tapi kalau kalian mau yang lebih simple sebenarnya tinggal kita pilih yang power setting ini guys. Sebenarnya sih begitu, lebih aman guys ya. Sebenarnya kalau kita mau edit sendiri itu kita bisa ke tuning kemudian custom, cuman masalahnya kalau kita custom guys ya, di sini customnya kita akan masuk di GPU tuning, terus voltage tuning, kemudian VRAM tuning. Di sini nggak boleh salah-salah perhitungan guys ya, karena beberapa teman saya itu yang punya VGA seperti ini, dia pernah coba undervolt itu, VGA-nya itu pernah langsung blue screen guys, karena kesalahan kalkulasi voltage dan frekuensi terus dengan dia punya frekuensi. Itu jangan sampai ada salah ini guys ya, karena berbahaya, bisa mengakibatkan VGA-nya itu mati total gitu guys. Itu kejadian di teman saya yang punya VGA RX 580 juga guys ya.
Nah, untuk settingan yang ada sekarang ini, yang kalian lihat ini adalah settingan sebelumnya guys. Karena sebelumnya saya pakai VGA RX 590 ya, yang pernah saya juga undervolt di konten saya sebelumnya. Ini masih ada datanya. Ini saya kalkulasi di video-video saya sebelumnya. Ini kalkulasi saya 1284. Ini aslinya sebelumnya bukan ini guys ya. Aslinya ini di 13 lebih gitu guys. Ini sudah turun. Ini undervolt yang sebelumnya di konten saya sebelumnya. Ini juga. Terus ini kalau untuk frekuensi evolve ini harus otomatis guys ya. Saya pakai otomatis saja guys ya. Jangan diganggu-ganggu lagi untuk voltage VRAM-nya. Kalau untuk voltage ininya, ini saya sudah edit di hasil editan dari konten saya sebelumnya guys, gitu guys. Jadi ini settingan undervolt RX 590 bisa coba terapkan di RX 580. Oke, sekarang kita coba apply saja yang ini, settingan yang ini. Mudah-mudahan Nah, tadi kan langsung glitch guys ya, glitch layarnya karena settingan undervolt yang tadi itu, yang mana tadi, yang custom tadi. Nah, yang ini adalah settingan di RX 590 saya sebelumnya. Jadi pas saya apply langsung glitch layarnya. Nah, kadang-kadang glitch ada yang sampai blue screen guys ya, itu bahayanya untuk mengundervolt guys ya. Jadi jangan sembarang mengundervolt guys, jangan sembarang, apalagi menggunakan VGA seperti ini guys ya. Jadi urus hati-hati untuk mengundervolt. Tadi itu sempat glitch, saya matikan lagi, nyalakan kembali seperti semula. Jadi kembali ke settingan default tadi guys, settingan defaultnya. Jadi ini kembali ke settingan default saja. Sini default, mending default. Kalau yang mau custom silahkan custom sendiri, tapi ya mesti harus berhati-hati guys. Kalau menggunakan VGA yang merek bagus mungkin ya, atau VGA baru mungkin masih bisa kuat menahan, tapi kalau VGA yang kayak merek gini saya nggak tahu ya guys ya. Hasilnya seperti tadi saya coba undervolt, akhirnya modelnya kayak tadi, dia glitch layarnya. Di sini tidak perlu saya apply change. Kalau saya apply change terjadi hal seperti tadi lagi guys. Jadi mending saya default saja guys ya, default saja. Kemudian seperti tadi yang saya bilang, mending kita langsung ke power saving saja. Di sini kita kendalikan lewat gamenya untuk menghemat watt listrik begitu guys. Menurut saya seperti itu. Kalau kalian punya masukan tentang settingan terbaru untuk tuning undervoltnya, silahkan kalian bagikan di kolom komentar ya. Saya akan coba custom seperti yang kalian settingan kalian punya. Di sini settingan ininya guys ya, nominal angkanya ini. Kalau kalian punya settingan sendiri yang berhasil bisa undervolt, silahkan kalian share di kolom komentar guys ya. Untuk RX 580 merek Asurix ya guys ya. Oke, sepertinya itu saja. Jadi di sini untuk display saya grafik ya, ini saya pakai power saving saja guys. Oke, di sini saya coba main GTA 5 guys ya. Di sini wattnya di 130-an guys ya. Nah, di sini oke 130, 160, 170 maksimal. Di sini saya coba untuk masuk di settingannya dulu. Di display tentunya guys ya. Kita masuk di display grafik, masih 910x1080. Sini efisiensinya harus di on kan guys ya, on kan biar stabil guys ya, dia mempengaruhi wattnya. Nah, kan turun di 103. Kemudian kalian bisa resolusinya ini, kalau kita mau turun lagi sebenarnya di window weight atau di 720. Coba kita kasih 720, kita apply 720. Oke, dia bisa turun di 102 watt guys ya. 100 watt, 105 guys ya. Dan suhu GPU nya pun stabil di 47% guys ya, 47 derajat. Untuk suhu CPU nya pun bagus di 0 derajat. Ini 100 watt guys ya. Nah, kemudian kalau mau
layarnya agak besar, sebenarnya displaynya bisa grafiknya dikasih full screen, karena kalau di full screen kayak seperti nggak ada pengaruh guys ya, nggak berpengaruh kalau full screen di 720, tetap di 100 watt guys. FPS nya pun di lock di 60 guys ya. Nah, itulah fungsi dari efisiensi tadi guys ya, dia bisa menyelaraskan. Sebaiknya efisiensi on ya, main di 100 watt. Ini untuk GTA 5 ya. Suhu GPU juga bagus di 47 derajat, terus suhu prosesor juga bagus di 60 derajat, tidak terlalu tinggi. Kalaupun naik paling tinggi tadi di 130-an guys ya, kalau paling tinggi. Daripada tadi kalau settingannya max bisa dapat di 170-an guys ya. Oh ya, dan tadi untuk settingan grafik ya, saya lupa lihatkan di grafiknya guys ya. Di sini normal guys ya, kualitas gambar normal, ada yang high juga reflectionnya. Kemudian efek AA dan MSAA itu saya kasih off saja guys. Jadi bisa menghemat daya listrik melalui settingan game guys ya. Oke, game berikutnya saya main game Genshin Impact guys ya. Di sini kalian bisa lihat wattnya di 196 bahkan sampai 200 guys ya, 100 sampai 200 watt. Wah, ini parah, terlalu tinggi guys ya. Menurut kalian apakah ini terlalu tinggi? Oke, di sini efisiensinya saya lagi saya on kan saja. Terus high, ini terlalu high sih ini guys ya. Ini breakersnya cocok. Terus sense-nya kita coba di low saja guys ya. Ini medium, ini low, medium, ini medium. Oke, nanti restart, off, mutin blur jangan ekstrim, kita low kan saja. Terus ini low, ini ada settingannya lagi, ini kasih medium. Nah, ini kalau untuk anti softnopting apa sih ini, filteringnya kasih satu kali saja guys. Oke, efisiensi saya kasih ini guys ya. Kalau perlu FPS nya di 45 saja di lock. Oke, cukup. Nah, wattnya bisa turun di 150-an, di lock di 45 fps. Walaupun di lock di 45 fps, tapi ini masih cukup bagus guys ya. Coba kita lihat kembali settingannya, kita lihat lagi grafik sini, render selection belum, di sini off saja. Coba di 1920x1080 tapi 60 fps, efisiensi on. Bisa di 130 watt guys ya. Tadi 150, ini 130. Tapi untuk render scale-nya atau grafik detailnya ini kurang bagus guys ya. Karena tadi di grafik bagian ini render resolution bagusnya sih di 1,0 kayaknya, atau di 0,9. Nah, kalau 0,9 bagus. Nah, ini bagus di 0,9. Dapat di 153 watt. Coba kita turunkan grafiknya guys, kita turunkan lagi sampai dapat yang enak untuk hemat listrik. Coba di sini guys ya, kita kasih window 720. Wah, sini 100 watt guys ya, di 720 bisa dapat 112 watt. Cuman layarnya diperkecil. Oke, game berikutnya saya main game berat guys ya. Saya coba di Cyberpunk 2077. Di sini normal 216 watt guys ya. Untuk settingan grafik di sini kualitas gambar 910x1080 dan grafik ini sudah low ya.
tapi dapatnya di 9 berapa, naik ini akan naik di 213 watt. FPS nya pun cuma 49. Coba sekarang untuk menghemat listrik ya, untuk menghemat watt, kita turunkan saja resolusinya lah guys ya, turunkan sedikit. Kita punya keangkuhan untuk bermain di high ya, kita turunkan di 720p. Kemudian efisiensinya kita turunkan saja. Ingat ya, efisiensi tidak boleh off, harus on. Kalau ada pilihan di sini, maka efisiensi kita kasih di 75 guys ya, 75. Terus ini apa ini? Nah, ada pemain grafik di sini low ya guys ya, serba low semua. Nah, di sini wattnya ya turun di 160-an guys ya. FPS dapat di 40-an, 30 gitu. Coba kita kasih window weight. Apakah dia window weight? Bisa. Kita kasih window weight, tap play. Oke. Nah, window weight cukup ini guys ya, cukup bagus grafiknya walaupun window weight, dapat di 169 watt. FPS nya juga menurut saya bagus ya, di 40. Suhu GPU kan cuma di 50 kan, 50-an guys ya. Suhu GPU cuma di 50-an, terus suhu CPU di 60-an. Sudah saya kasih low, sudah grafiknya resolusinya kecil, wattnya masih di 170-an, 180 malah. Atau saya coba menghilangkan ini guys ya, dia punya software MC Afterburner, apakah ada pengaruhnya? Katanya banyak juga yang komen katanya MC Afterburner nah bagus. Oke, bisa turun, tetap sama saja guys, di 170-an. Tapi setidaknya FPS nya ini kayak masih bagus guys ya, mulus. Sebenarnya nggak ada masalah kalau kita main game itu di 720p dengan layar sekecil ini guys ya. Kalau monitor kalian itu yang ini kan 24 inch guys ya, kalau monitor kalian yang 17 sih sebenarnya bagus kalian main di yang hemat-hemat dikit lah guys ya. Walaupun penglihatannya kurang bagus, setidaknya ya sudah bisa bermainkan gamenya, sudah cukup bisa. Sekalian menghemat daya juga guys, di 170. Karena kalau max-nya tadi kita sudah uji sampai di 200 lebih guys ya, 250-an watt. Kalau di 100 di bawah 200 ya kira-kira sudah cukup aman guys ya. Begitu ya guys ya. Oke, saya cukup uji gamenya 3 game saja tadi guys ya. GTA 5 saya untuk bermain jangka panjang, terus Genshin Impact juga buat kalian yang mau main waktu panjang. Terus untuk game berat saya coba di Cyberpunk 2077. Jadi 3 game tadi itu mewakili kalau kalian main game berlama-lama, mungkin kalian bisa main Genshin Impact atau kalian main GTA 5, atau kamu coba tim game berat tadi Cyberpunk 2077. Dan hasilnya waktu kita cek untuk watt tadi itu rata-rata kalau kita setting rata kiri dapat di 120 lah, 100 ya 130 untuk Genshin Impact, 100 watt untuk GTA 5 dan 160-an buat Cyberpunk 2077 guys ya. Mau mencoba Undervolt tadi untuk RX 580 tapi gagal guys ya, gagal karena saya belum bisa dapatkan nominal yang bagus, karena tadi itu saya coba pakai settingan Undervolt RX 590. Tapi kalau kalian dapat settingan bagusnya silahkan kalian komen guys ya. Settingan nominal untuk RX 580 Asus yang tadi mau coba tapi layar hasilnya glitch. Dan sekarang kita ke hitung-hitungan guys ya.
Kita coba hitung-hitungan kayak tadi tuh, kita kalkulator dulu guys ya, kalkulator. Oke, sekarang saya coba menghitung berapa pengeluaran kita bermain game dengan settingan seperti tadi guys ya. Berapa yang kita keluarkan untuk biaya listrik per bulan gitu guys maksudnya. Kemudian di sini untuk rumus yang saya pakai itu di konten saya sebelumnya waktu saya uji full load juga, saya dapatkan rumusnya di kolom komentar ya. Itu ada, saya tampilkan kolom komentarnya seperti ini, itu ada rumusnya. Saya coba pakai rumus yang itu. Oke. Dan tadi kan kita main Genshin Impact dapatnya 130 watt guys ya, 130 watt. Kita kali, misalkan kita main satu hari 5 jam cukup ya, atau 7 jam, kita main 7 jam, kemudian kita kali 30 hari selama 1 bulan, jadi dapatnya 27.300 guys ya. Nah, kita bagi lagi ini per 1000 kWh sama dengan 27, jadi yang didapat adalah 27 kWh. Nah, kita kalikan lagi dengan berapa 1 kWh di rumah. Jadi kalau di rumah saya ini apa sih namanya itu, dia punya volt ampere, saya punya itu 1300 ya, 1300 itu 1 kWh nya 1440 rupiah guys ya. Jadi di sini 27 kita kali dengan 1440-an saja guys ya, sama dengan 39,5, jadi hasilnya 39.312. nah ini, jadi tiap bulan saya harus kalau saya main game seperti tadi, main Genshin Impact selama 1 bulan 7 jam, maksudnya setiap hari saya main Genshin Impact 7 jam terus selama 1 bulan. Jadi untuk Genshin Impact saya harus mengeluarkan biaya listrik main Genshin Impact itu 39.000 rupiah guys. Nah, ini kira-kira seperti itu guys. Kalau saya salah perhitungan tolong di komen guys ya. Oke, nah itu saja konten kali ini. See you next time ya. Nanti konten berikutnya mungkin karena settingan PC kali ini masih PC yang bugil ya guys ya, mungkin masih wattnya masih ada kurang, belum terlalu full watt. Mungkin saya harus setup PC yang lengkap guys ya, yang lengkap casingnya, ada lampu-lampu RGB nya, ada kipasnya yang banyak-banyakan itu. Jadi nantilah di konten berikutnya saya coba lagi full load pakai PC full set dengan monitornya. Oke, nanti di konten berikutnya. Oke, see you next time. Jangan lupa like, komen, dan tetap main game Genshin Impact.